Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali saya Pendeta Adol Bastian muter-muter menyapa Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti program RPKF Renungan dan Pengajaran Kata Rasul Ministry. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama akan diberkati dengan pengajaran melalui RPKM ini. Saya percaya setiap kita menantikan, merindukan program RPKM. Dan kami hadir adalah untuk memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, topik dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan bicara tentang peranan pria dalam rumah tangga. Peranan pria dalam rumah tangga. Ya, saya sudah bicara banyak hal tentang keluarga, maka akan kita lanjutkan, ya, yaitu peranan pria dalam rumah tangga. Ini tentu akan beberapa sesi ke depan, ya, karena itu ikuti dengan lengkap supaya diberkati dengan banyak pengajaran tentang keluarga ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ya, kita berdoa lebih dahulu supaya kiranya Tuhan menolong kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui renungan pengajaran hari ini, khususnya berbicara tentang keluarga. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, untuk kami mengerti, memahaminya, dan siap mengerjakan, melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, apa peranan pria dalam rumah tangga atau peranan suami dalam rumah tangga? Tentu ini penting. Mengapa? Setelah kita mengetahui, memahami peranan pria atau suami dalam rumah tangga, kemudian dapat peranan seorang wanita atau istri dalam rumah tangga, kita tahu lalu bersama-sama melakukannya, nah pasti keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, langgeng, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, mulai dari bohongnya seorang anak kecil, ya, tawuran antara pelajar, tawuran antara penduduk, pemakaian narkoba yang semakin marak, ya, perampokan oleh anak-anak remaja atau masih pelajar, dan juga kita lihat anak-anak sekarang ini banyak gaya hidup cuek, bahkan ada hubungan seks pranikah, korupsi, saling mengkambing hitamkan orang lain, sampai kepada peristiwa-peristiwa pemberontakan, bahkan sering kita mendengar berita pembunuhan, ya, bukan saja anak-anak yang melakukan, tapi juga orang tua, ya. Nah, semua itu tidak dapat dilepaskan dari apa? Dari peranan seorang pria di dalam rumah tangga yang mempunyai dampak kepada masyarakat di sekitarnya dan akhirnya bisa membentuk karakter bangsa. Jadi makanya dikatakan kalau keluarga itu keluarga yang bahagia, harmonis, langgeng, maka keluarga itu akan menjadi keluarga teladan bagi sekitarnya, bahkan bagi negara, bagi bangsa. Ya. Mengapa? Karena di sana tidak ada pemberontakan, ya, tidak ada kejahatan. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan generasi yang sekarang ini, bisa dikatakan dalam tanda kutip itu amburadul moralnya. Mengapa? Karena orang tua mereka, khususnya ayah, yang tidak menjalankan peranan mereka dengan benar sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab, atau menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anak. Nah, tentu semua ini dapat dilihat dengan nyata di dunia, bisa saja di dunia misalnya panggung politik, ya, di mana para pria sedang memainkan peranan mereka yang merupakan suatu cermin
Nyata di mana bisa kita temukan berbagai hal yang kemudian hari akan ditiru oleh generasi-generasi bangsa ini. Misalnya, ya, egois yang mau menang sendiri. Bahkan kita perhatikan banyak skandal seks, suap menyuap, korupsi, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menyikut demi apa? Kekuasaan dan demi uang. Bahkan bisa juga saling membunuh. Luar biasa. Itulah keadaan situasinya moral ya di dunia, bahkan terutama di negara kita di Indonesia ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang pria Kristen harus tahu, harus mengerti dan senantiasa memberikan contoh dengan menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi dan di dalam keluarganya. Nah, hal ini akan memberikan dampak positif yang mendidik dan pengaruh yang baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Ya. Nah, jadi kalau demikian, peranan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pria Kristen dalam rumah tangga atau seorang suami di dalam rumah tangga? Mari kita perhatikan bersama-sama. Paling tidak ada 3 peranan pokok yang menjadi tanggung jawab seorang pria di dalam rumah tangganya ya. Yang sekali lagi ada 3 peranan pokok yang menjadi tanggung jawab seorang pria Kristen dalam rumah tangganya. Yaitu yang pertama itu adalah seorang pria atau seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Itu. Jadi harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kemudian sebagai seorang suami yang bijaksana. Dan yang ketiga, sebagai seorang ayah yang baik. 3 hal ini akan kita bicarakan dengan 3 sesi ke depan. Silakan mengikutinya. Saya saudara, Bapak Ibu, terutama kita kaum pria atau para suami, supaya diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita sudah tahu tanggung jawab kita, tapi kita diingatkan kembali. Tapi bagi yang tidak tahu, mari ikuti. Dan bagi yang sudah tahu, diingatkan untuk kita melakukannya. Mungkin kita sudah tahu apa peranan kita dalam rumah tangga, tetapi kita tidak melakukannya. Tanggung jawab pria dalam rumah tangga itu bukan sekedar untuk mencari makan, mencari nafkah, memberikan uang kepada istri, pada anak-anak. Bukan sekedar untuk memberikan kebutuhan, tapi ada yang lebih dari itu. Ya, baik. Mari kita perhatikan bersama-sama. Tadi dikatakan bahwa yang pertama peranan pria sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ya, yaitu suami ataupun kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ya, peranan pria sebagai kepala keluarga dapat digambarkan sebagai peranan seorang gembala terhadap kawanan ternak yang digembalakannya. Seorang gembala yang bertanggung jawab akan memimpin kawanan dombanya dan menentukan arah kemana mereka akan pergi. Seorang gembala akan memberi makanan dan minuman yang diperlukan kawanan dombanya. Nah, seorang gembala akan merawat, mengasihi, dan menyayangi kawanan dombanya. Seorang gembala akan menjaga, melindungi, atau mengayomi ya kawanan dombanya dari segala macam ancaman bahaya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya akan membaca ayat firman Tuhan yang ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tentu ini ayat yang sudah sering kita mendengar, ayat firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan ada beberapa kata penting dari kitab Mazmur ini, Mazmur 23:16. Pertama dikatakan Tuhan itu adalah yang membimbing kita. Ya, kemudian yang menyegarkan jiwa kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Bahkan Tuhan itu penghibur kita, bahkan menyediakan hidangan bagi kita atau apapun yang menjadi kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Nah, bercermin kepada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Kita dapat lihat dan belajar bagaimana seharusnya peranan seorang pria dalam suatu keluarga Kristen. Ya, suatu Kristen. Yang pertama, pria adalah pemimpin bagi keluarganya. Ya. Sama seperti Yesus menjadi pemimpin bagi umat. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 15 bahwa dikatakan Yesus itu adalah kepala tubuh atau kepala jemaat, di mana jemaat harus taat dan tunduk kepada kepala, yaitu kepada Yesus. Yesus ibu pendiri gereja dan juga sekaligus kepala gereja. Ya, maka seorang Kristen ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Jadi ini cerminan, ya. Di dalam tubuh Kristus, Yesus menjadi kepala, jemaat itu menjadi tubuhnya. Berarti nah demikian juga dalam rumah tangga, yaitu suami menjadi kepala, ya, menjadi kepala pemimpin dalam rumah tangga, ya. Nah, jadi dikatakan dalam Kejadian 3:16 demikian, ya. Firman-Nya kepadaku, ya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ia akan berkuasa atasmu. Ya, ya, Adam berkuasa atas istrinya Hawa, atau Hawa harus di bawah kepemimpinan Adam. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan juga dalam 1 Timotius 3:2-5 dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, jika suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Nah, ini kita perhatikan, seorang kepala keluarga yang baik, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi, menurut 1 Timotius 3:2-5 ini, kita perhatikan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bukan saja anak-anaknya, tapi juga lingkungan di mana dia tinggal ataupun di mana bergereja ataupun mungkin juga melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kepemimpinan seorang pria dalam keluarganya tidak dapat dilimpahkan kepada istrinya, apalagi kepada pembantu rumah tangganya. Seorang pria memimpin keluarganya dengan memberikan pengajaran dan juga keteladanan hidup. Ia memutuskan hal-hal mana yang terbaik bagi keluarganya. Dengan melakukan ini, sebenarnya ia sedang menurunkan ilmu pengambilan keputusan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Sehingga ketika anak-anaknya telah besar, lalu menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri, anak-anaknya juga dapat memimpin keluarganya kelak dengan baik dan bijaksana. Mengapa? Karena sudah dilihat ada contoh di dalam keluarga itu dari bapaknya. Nah, jadi seorang pria Kristen harus menyadari bahwa kepemimpinannya di dalam keluarga akan sangat menentukan arah masa depan anak-anaknya.
Bila mana seorang kepala keluarga tidak dapat menentukan arah hidup keluarganya, maka arah kehidupan anak-anaknya akan ditentukan oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, dan oleh apa yang dilihat atau ditonton di televisi. Yang semua itu sangat mungkin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dewasa ini banyak pemuda Kristen yang terjerumus ke dalam dunia narkotika, ya, dan juga seks bebas. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada pengarahan dari siapa? Dari orang tua mereka, khususnya dari ayah mereka. Nah, seorang pria Kristen, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, harus juga menyadari bahwa kepemimpinan dan kata-katanya juga akan menentukan suasana dan suhu di dalam rumah tangganya. Kata-kata yang keras dan kasar dapat membuat rumah tangganya menjadi seperti neraka bagi istri, bahkan bagi anak-anaknya. Sebaliknya, kata-kata yang penuh dengan perhatian, sekalipun tidak terlalu lembut kata-katanya, ya, kata-katanya yang menyemangati, sekalipun tidak puitis, kata-kata yang menghibur, sekalipun tidak muluk-muluk, justru akan membuat suasana surgawi turun di atas rumah tangga dalam keluarga. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Timotius 3, 2-5 yang sudah kita baca tadi. Ya, kepemimpinan seorang pria Kristen dalam rumah tangganya harus dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama dikatakan harus bijaksana. Hai bapak-bapak, para suami, katakan suami itu harus bijaksana. Yaitu apa? Memutuskan sesuatu dengan pertimbangan akal budi, ya, pengalaman, pengetahuan, dan emosi yang stabil, emosi yang baik. Jadi jangan marah-marah, meledak-ledak gitu ya. Kemudian hal lain yang kita perhatikan adalah bukan pemarah, ya. Dari kitab Timotius tadi pasal 3 ya. Bukan pemarah artinya tidak cepat meledak amarahnya. Kata-katanya tidak kasar. Pria sejati harus bersikap lembut namun tidak meninggalkan ketegasan. Tetap harus tegas, sekalipun lembut, tegas. Ya. Kemudian baik. Jadi seorang pria yang baik, yaitu semua perbuatan dan keputusannya didasarkan kepada apa? Kasih Kristus. Sekali lagi, ya, seorang pria yang baik di dalam perbuatan, dalam mengambil keputusan harus berdasarkan dengan kasih Kristus, harus berdasarkan dengan kasih Kristus. Ini penting sekali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah sopan. Ya. Pria yang sopan itu melakukan segala sesuatu menurut norma-norma atau etika yang berlaku. Amsal 16:21 berkata demikian. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Dan perhatikan, orang yang bijak hati, istri orang yang bijak hati disebut berpengertian. Tentu seorang pria harus punya hati yang bijak. Ya. Kemudian perkataan yang menyenangkan adalah seperti seorang sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Puji Tuhan. Itu dikatakan dalam Amsal 16:24, yaitu perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Wah, luar biasa. Berarti apa? Manis, enak, ya, kedengarannya menyenangkan. Ya, bahkan dikatakan menjadi obat bagi tulang-tulang. Bayangkan kalau orang lagi sakit tulang-tulang, gitu kan, kasih madu, ya bisa membuat lebih sehat. Artinya apa? Ini suatu gambaran perkataan yang menyenangkan itu seperti madu, ya bisa menyenangkan setiap orang yang mendengarkannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kiranya renungan pengajaran tentang peranan pria dalam rumah tangga di sesi yang pertama ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan sampai ketemu di sesi yang kedua. Ikuti terus supaya kita bisa diberkati. Jika renungan pengajaran ini menjadi berkat bagi Bapak Saudara Tuhan, silakan di like dan juga diresponi, dan jangan lupa di subscribe. Puji Tuhan, di akhir dari renungan ini saya sampaikan, ya,
tetaplah menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, yaitu ya keluar dari rumah selalu menggunakan masker, ya, kemudian rajin mencuci tangan dan juga menjauhi jarak, ya, menjauhi kerumunan. Untuk sementara kurangin dulu kegiatan di luar rumah, ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona, ya. Kita sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat, ya. Kita semuanya bisa sehat. Dan juga jika ada kesempatan ya untuk vaksin, ikutilah vaksin. Jangan takut divaksin, ya. Program pemerintah memberikan vaksin kepada rakyatnya itu adalah program yang baik, ya, demi menghentikan penyebaran virus corona. Karena itu jangan menjadi pembangkang, ya. Jangan jadi pembangkang, ya. Ikuti, taati, ya. Ikutilah vaksin supaya target seluruh penduduk Indonesia itu bisa semuanya divaksin, ya. Jadi jangan ikuti orang-orang yang menolak, ya, menolak vaksin, ya. Nah, itu mungkin kurang pemahaman yang baik, ya. Puji Tuhan, Shalom, sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.